Pemirsa, setelah diambil sumpah dan janji jabatan setiap anggota DPRD sebelum menjalankan tugasnya, maka para anggota DPR perlu diberi pembekalan dan orientasi. Demikian halnya anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan Puncak Jaya periode 2014-2019. Dalam pemberian pembekalan sekaligus orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang berjumlah 25 orang dan anggota DPRD Puncak Jaya yang berjumlah 28 orang periode 2014-2019 angkatan keempat menjadi satu urusan wajib sehingga nantinya para anggota dewan tersebut memahami dan mendalami berbagai tugas pokok dan fungsinya, mulai dari pembuatan aturan dan produk-produk hukum dengan fungsi sebagai legislasi, fungsi anggaran dan controlling. Selanjutnya selama 3 hingga 4 hari para anggota dewan tersebut diberikan materi seputar hubungan anggota DPRD sebagai pihak legislatif dengan eksekutif. Demikian halnya terkait pengetahuan wawasan kebangsaan. Karena kita ketahui Kabinet Jokowi JK saat ini dengan moto kerja dan kerja, diharapkan setiap anggota dewan dituntut memiliki integritas dan ketegasan dalam berbagai tugas sesuai dengan fungsinya sehingga berbagai produk-produk hukum dan peraturan daerah bisa diselesaikan dengan baik untuk pembangunan yang pada gilirannya tentunya diharapkan memberi manfaat bagi rakyat. Nah, orientasi ini dilakukan di awal permulaan tugas dari anggota DPR ketika mereka dilantik sebelum mereka melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota dewan, maka mereka harus dibekali. Oleh karena itu, secara nasional, penyelenggaraan orientasi anggota DPR Kabupaten dan Kota itu dilakukan di provinsi, dalam hal ini penyelenggaraannya oleh Badan Diklat Provinsi di Ibu Kota Provinsi di Jayapura. Kemudian anggota DPR Provinsi itu di Jakarta yang penyelenggaraannya oleh Diklat Kementerian Dalam Negeri. Demikian hanya disampaikan Ketua Panitia Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Papua periode 2014-2019. Para instruktur yang memberikan materi adalah mereka yang telah mengikuti pembekalan dari Kemendagri. Diharapkan output yang dihasilkan para anggota DPRD Kabupaten Kota, demikian halnya Kabupaten Jayapura dan Puncak Jaya, mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bisa berjalan selaras dan seimbang antara pihak eksekutif untuk melanjutkan program pembangunan pro rakyat di daerahnya masing-masing. Kalau metode yang digunakan bisa menggunakan ceramah, diskusi, kemudian mereka juga berkonsultasi antara satu dengan yang lain dengan harapan bahwa ketika mereka kembali ke tempat tugas masing-masing, karena output akhir ini adalah bagaimana mereka nanti bisa menyusun tata tertib, dan tata tertib itu menjadi dasar dari mereka untuk bekerja. Sehingga dengan ada tata tertib itu untuk lanjutan seperti pemilihan ketua dan sebagainya, termasuk juga sidang-sidang seterusnya bisa dilaksanakan dengan baik. Itulah yang output dan outcome yang diharapkan dalam orientasi ini.